Kisah ini bermula dari satu kesalahan fatal. Segelas kopi panas yang tumpah di atas jas paling mahal di kantor itu. Bagi Sarah, si cleaning service, noda hitam itu adalah tanda akhir dari pekerjaannya. Namun bagi Adrian, sang CEO, noda itu justru menjadi celah untuk melihat ketulusan yang selama ini tertutup kemewahan. Siapa sangka, momen yang dikira pemecatan, justru menjadi awal mula sebuah lamaran yang mengejutkan satu kantor. Simak kisah harunya sampai akhir. Kepala Sarah berdenyut begitu hebat pagi ini, seolah ada ribuan jarum tak kasat mata yang menusuk-nusuk sisi keningnya tanpa ampun. Namun, rasa sakit itu harus ia telan bulat-bulat bersamaan dengan rasa pahit kehidupan yang membelit lehernya. Tangannya yang kasar karena terlalu sering terkena bahan kimia pembersih, terus bergerak lincah mengayunkan kain pel di atas lantai marmer lobi kantor yang sudah mengkilap. Pukul 7:15. Seharusnya udara pagi membawa kesegaran, tapi bagi Sarah, udara terasa sesak oleh himpitan beban yang mencekik. Di saku seragam birunya yang mulai memudar warnanya, terselip secari kertas tagihan rumah sakit yang terasa panas membakar kulit, mengingatkannya pada batas waktu pembayaran yang jatuh tempo tepat hari ini. 5 juta rupiah. Sebuah angka yang baginya setinggi langit ketujuh. Namun bagi orang-orang yang lalu lalang dengan sepatu kulit mahal di gedung pencakar langit ini, mungkin hanyalah uang receh untuk sekali makan siang di restoran mewah. Sarah menghela napas panjang, berusaha menenangkan detak jantungnya yang berpacu kencang, karena perutnya belum terisi nasi sejak kemarin sore. Ia sengaja berpuasa, menyisihkan jatah makannya agar bisa membelikan bubur halus dan buah-buahan untuk ibunya yang terbaring lemah di bangsal kelas 3. Kamu punya mata tidak? Sebuah suara melengking tajam memecah konsentrasi Sarah, membuatnya tersentak kaget hingga gagang pel nyaris terlepas dari genggaman. Jantung Sarah mencelos ke dasar perut saat melihat pemilik suara itu. Bu Rina. Manajer HRD yang terkenal dengan lipstik merah menyala, dan kalimat-kalimat setajam silet yang mampu merobek harga diri siapapun. Sarah buru-buru menegakkan punggung, menyembunyikan rasa pusing yang mendadak menyerang hebat saat ia berdiri terlalu cepat. Maaf, Bu Rina. Selamat pagi. Ada yang salah dengan pekerjaan saya? Tanya Sarah lirih, kepalanya menunduk dalam, terlalu takut untuk menatap mata wanita yang memandangnya dengan tatapan merendahkan itu. Lihat ini. Bu Rina menunjuk satu titik noda samar di dekat pot bunga besar. Noda debu yang mungkin hanya terlihat jika seseorang benar-benar mencarinya dengan kaca pembesar. Lantai ini kusam. Kamu kerja niat tidak sih? Perusahaan menggaji kamu bukan untuk melamun. Kalau cuma mau makan gaji buta, mending kamu angkat kaki sekarang juga. Masih banyak ribuan orang di luar sana yang antre mau kerja di sini. Bentak wanita itu, suaranya menggema di lobi yang mulai ramai, membuat beberapa karyawan lain menoleh dan berbisik-bisik. Sarah menggigit bibir bawahnya kuat-kuat, menahan genangan air mata yang siap tumpah membasahi pipi. Rasa lapar yang perih di lambung kini bercampur aduk dengan rasa perih yang menyayat hati. Ingin sekali rasanya ia berteriak, membela diri bahwa ia sudah datang sejak pukul 5 subuh, menggunakan sisa tenaganya untuk menggosok setiap inci lantai ini hingga lututnya memar dan tangannya kaku. Tapi bayangan wajah ibunya yang pucat pasi di ranjang rumah sakit menahan lidahnya. Dokter bilang, ibunya butuh tindakan medis segera, atau kondisinya akan semakin memburuk dan tak tertolong. Sarah butuh pekerjaan ini, ia butuh gaji ini lebih dari ia membutuhkan harga dirinya sendiri. Ia rela diinjak, asalkan ibunya bisa sembuh. Maafkan saya, Bu. Saya salah. Saya akan bersihkan ulang bagian ini sekarang juga, ucapnya dengan suara bergetar menahan tangis. Bu Rina mendengus kasar, memutar bola matanya dengan jijik seolah Sarah adalah kuman penyakit yang mengganggu pemandangan indahnya pagi ini. Awas ya, sebentar lagi Pak Adrian, CEO baru kita akan datang untuk inspeksi mendadak. Kalau dia lihat ada debu sedikit saja, saya pastikan hari ini adalah hari terakhirmu menginjakkan kaki di gedung ini. Mengerti kamu? Ancam wanita itu dengan telunjuk menuding tepat di depan hidung Sarah, sebelum akhirnya melenggang pergi dengan bunyi hak sepatu tinggi yang mengintimidasi setiap langkahnya. Sarah kembali berlutut di lantai yang dingin. Bukan untuk berdoa memohon keajaiban, tapi untuk menggosok noda imajiner yang dipermasalahkan tadi. Air matanya menetes 1,
jatuh ke lantai, bercampur dengan cairan pembersih beraroma lavender yang menyengat. Ia teringat tangan keriput ibunya yang menggenggamnya lemah tadi pagi sebelum ia berangkat kerja. "Enduk, kalau capek, istirahat ya. Ibu nggak apa-apa kok kalau obatnya telat sedikit," bisik ibunya dengan napas tersengal. Kalimat itu justru menjadi cambuk paling menyakitkan bagi batin Sarah. Bagaimana bisa ia istirahat? Obat ibunya adalah nyawa. Tanpa obat itu, napas ibunya akan semakin berat dan Sarah tidak siap kehilangan satu-satunya keluarga yang ia miliki di dunia ini. Sarah menghapus air matanya dengan kasar menggunakan punggung tangan. Tidak, ia tidak boleh cengeng. Ia harus kuat. Ia memang hanya seorang cleaning service rendahan di mata mereka, tapi ia juga seorang anak perempuan yang sedang berjuang mati-matian menyambung nyawa ibunya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kewarasannya di tengah tekanan yang menghimpit dada. Jam dinding besar di lobi menunjukkan pukul 8:10. Suasana lobi makin ramai dan tegang. Desas-desus kedatangan CEO baru yang kabarnya sangat perfeksionis membuat semua karyawan tampak sibuk merapikan diri. Tiba-tiba, kepala bagian umum memanggil Sarah dengan panik. Ia diperintahkan menyiapkan kopi hitam panas untuk dibawa ke ruang meeting VIP di lantai atas karena office boy yang biasa bertugas sedang sakit mendadak. Sebenarnya itu bukan tugas utamanya, tapi Sarah tak punya pilihan selain menurut. Dengan langkah gontai karena gula darah yang semakin rendah, Sarah membawa nampan perak berisi teko keramik kopi panas dan cangkir-cangkir mahal. Tangannya gemetar bukan karena gugup, tapi karena tubuhnya menjerit minta asupan energi. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai mengucur deras di pelipisnya, membasahi kerudung instan yang ia kenakan. Pandangannya mulai berkunang-kunang, lantai lobi terlihat bergelombang. Ia harus fokus. Tahan sebentar lagi, Sarah. Cuma bawa kopi ini ke atas, lalu kamu bisa minum air putih di pantry. Batinnya menyemangati diri sendiri, berusaha mengabaikan rasa mual yang mendesak naik ke kerongkongan. Ia berjalan perlahan melintasi lobi utama yang licin, berusaha mati-matian menyeimbangkan nampan berat itu agar tidak goyah. Tepat saat ia berada di tengah lobi yang luas, pintu kaca otomatis di depan sana terbuka lebar. Hawa dingin dari pendingin ruangan seolah membeku seketika, menciptakan atmosfer yang berbeda. Seorang pria jangkung dengan postur tegap, mengenakan setelan jas hitam navy yang terlihat sangat mahal dan eksklusif, melangkah masuk dengan penuh percaya diri. Di belakangnya, beberapa asisten berjalan terburu-buru mencoba menyamai langkah lebarnya. Aura kewibawaan dan dominasi memancar kuat dari sosok itu. Itu Pak Adrian. Semua karyawan yang ada di lobi seketika menunduk hormat atau menahan napas kagum melihat sosok pemimpin tertinggi mereka. Sarah panik luar biasa. Ia sadar ia berdiri di jalur utama yang akan dilewati sang bos besar. Otaknya memerintahkan kakinya untuk menepi, memberi jalan. Namun, koordinasi tubuhnya yang lemah mengkhianatinya. Ujung sepatu ketsnya yang sudah robek tersangkut pada lipatan karpet penyambut tamu yang sedikit terangkat. Waktu seakan melambat drastis. Sarah merasakan tubuhnya kehilangan keseimbangan, melayang ke depan tanpa bisa dicegah. Nampan perak di tangannya terlepas dari genggaman jari-jarinya yang licin oleh keringat. Teko keramik berisi kopi hitam yang masih mengepulkan asap panas itu meluncur bebas di udara, mengikuti hukum gravitasi dengan kejam, mengarah tepat ke sosok gagah yang sedang berjalan cepat ke arahnya. Sarah ingin menjerit memperingatkan, tapi suaranya tercekat di tenggorokan yang kering. Matanya terbelalak ngeri, pupilnya melebar menangkap adegan bencana yang tak terelakkan di depan mata. Dalam hitungan detik yang terasa seperti selamanya, ia tahu hidupnya akan berubah. Cairan hitam pekat itu tumpah ruah, menghantam dada bidang sang CEO, menyiram jas mahalnya dengan noda panas yang mengerikan, diiringi bunyi pecahan keramik yang nyaring menggema ke seluruh penjuru lobi yang sunyi senyap. Bunyi pecahan keramik itu bagaikan suara lonceng kematian yang berdentang memekakan telinga, memecah keheningan lobi megah itu menjadi kepingan-kepingan teror. Waktu seolah benar-benar berhenti berputar detik itu juga. Cairan kopi hitam yang masih mengepulkan asap panas itu tidak hanya membasahi kain jas yang tampak ditenun dari benang sutra terbaik, namun seolah menyiramkan air keras tepat ke masa depan Sarah.
Uap panas mengepul dari dada bidang pria itu, kontras dengan hawa dingin pendingin ruangan yang kini terasa menusuk hingga ke tulang sumsum. Sarah terjerembab kaku di lantai, lututnya menghantam marmer keras dengan bunyi gedebuk yang ngilu. Namun rasa sakit fisik itu tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa takut yang kini mencekik lehernya hingga ia lupa caranya bernapas. Ia tidak berani mendongak. Pandangannya terpaku pada sepasang sepatu kulit hitam mengkilap yang kini ternoda cipratan kopi. Sepatu yang harganya mungkin bisa membiayai hidup Sarah dan ibunya selama setahun penuh. Hening. Kesunyian yang mematikan seketika mencekam seluruh penjuru ruangan. Tidak ada satupun karyawan yang berani menarik napas panjang. Puluhan pasang mata terbelalak, tangan-tangan menutup mulut kaget, seolah mereka sedang menyaksikan sebuah eksekusi mati di depan umum. Yang paling menakutkan adalah reaksi pria itu. Sang CEO tidak bergerak satu inci pun. Ia tidak berteriak, tidak memaki, bahkan tidak mengadu kepanasan meski kulit di balik kemejanya pasti terasa perih tersiram air mendidih. Ia hanya berdiri tegak laksana patung pualam, membiarkan noda hitam itu meresap semakin dalam merusak serat kain jas mahalnya. Ketenangan yang justru jauh lebih mengerikan daripada amukan badai. Sarah gemetar hebat, tubuhnya menggigil tak terkendali seperti orang yang terserang demam tinggi. Keringat dingin bercampur air mata mulai menetes deras ke lantai lobi. Dalam benaknya yang kacau, bayangan wajah ibunya yang tersenyum lemah berganti menjadi bayangan nisan kayu yang lapuk. Tamat sudah. Semuanya hancur dalam satu kedipan mata. Kamu gila ya? Teriakan histeris Burina memecahkan keheningan itu laksana sambaran petir di siang bolong. Wanita itu berlari tergopoh-gopoh mendekat, wajahnya merah pada menahan amarah yang meledak-ledak. Suara hak sepatunya beradu keras dengan lantai marmer menciptakan irama kemarahan. Ia menyambar bahu Sarah, mengguncangnya kasar hingga tubuh ringkih Sarah nyaris terjungkal ke belakang. Dasar perempuan bodoh. Ceroboh. Kamu punya otak tidak? Kamu tahu siapa yang kamu siram ini? Ini Pak Adrian, pemilik gedung ini. Caci maki itu meluncur deras tanpa rem, menghujam jantung Sarah berkali-kali tanpa ampun. Burina tampak panik luar biasa. Ketakutan setengah mati bahwa kesalahan fatal bawahan rendahan ini akan mencoreng nama baik departemennya di hari pertama sang bos besar datang. Ia menoleh cepat pada Adrian dengan wajah pucat pasi penuh ketakutan, membungkuk berkali-kali seperti orang yang kehilangan akal sehat. Maafkan keteledoran karyawan rendahan ini, Pak Adrian. Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak tahu kenapa HRD bisa meloloskan orang sebodoh dan seceroboh ini bekerja di perusahaan Bapak. Sarah, dengan sisa tenaga yang nyaris habis terkuras oleh rasa lapar dan takut, menyeret tubuhnya mendekat ke kaki Adrian. Insting bertahan hidupnya mengambil alih logika sehatnya. Ia tidak peduli lagi pada harga diri yang sudah hancur lebur. Ia merogoh saku seragamnya, mencabut kain lap serbaguna yang sudah kusam, lalu dengan tangan gemetar hebat, ia mencoba mengelap jas basah itu. Maafkan saya, Pak. Ampuni saya. Saya tidak sengaja, sungguh. Isaknya pilu, suaranya serak tertahan di tenggorokan. Tindakan spontan itu justru membuat suasana semakin runyam. Kain lap itu kotor, bekas debu lantai dan sisa pembersih kaca, dan kini Sarah justru mengusapkannya ke jas seharga ratusan juta itu. Noda kopi itu bukannya hilang, malah semakin menyebar luas, bercampur dengan debu abu-abu dari kain lap, menciptakan kekacauan yang lebih artistik di atas kain mahal itu. Hentikan. Burina menepis tangan Sarah dengan sangat kasar. Plak. Suara tepisan itu terdengar nyaring. Tangan Sarah terpental perih. Jangan sentuh Bapak dengan tangan kotormu itu. Kamu mau bikin jas ini makin hancur, hah? Dasar tidak tahu diri. Burina melotot, matanya nyaris keluar karena murka. Napasnya memburu cepat. Ia menunjuk pintu keluar lobi dengan jari telunjuk yang gemetar karena marah. Kemasi barang-barangmu sekarang juga. Detik ini juga kamu saya pecat. Jangan harap kamu dapat pesangon sepeser pun. Kamu dengar? Dan jangan berani-berani menampakkan wajahmu di gedung ini lagi selamanya. Pergi. Kata, pecat, itu berdenging panjang di telinga Sarah.
Jauh lebih menyakitkan daripada vonis dokter tentang penyakit ibunya. Dunia Sarah runtuh seketika. Langit-langit lobi yang tinggi seolah ambruk menimpanya, meremukan tulang-tulangnya. Dipecat? Tanpa pesangon? Lalu bagaimana dengan biaya rumah sakit sore ini yang harus dilunasi? Bagaimana dengan obat ibunya yang tinggal tersisa 2 butir? Bagaimana dengan tagihan sewa kontrakan yang sudah menunggak 3 bulan? Semua pertanyaan itu berputar liar di kepalanya, menciptakan pusaran keputusasaan yang gelap dan pekat. Sarah masih berlutut, air matanya kini tumpah ruah tanpa bisa dibendung lagi, membasahi lantai marmer yang dingin. Ia ingin memohon, ingin bersujud mencium kaki Burina agar diberi kesempatan kedua, tapi tenaganya hilang entah kemana. Ia merasa begitu kecil, begitu hina, seolah ia hanyalah debu jalanan yang pantas dibuang ke tempat sampah tanpa perlu dipikirkan lagi nasibnya. Di tengah keributan sepihak dan isak tangis yang menyayat hati itu, Adrian akhirnya bergerak. Pria jangkung itu perlahan menundukkan kepalanya, tatapannya yang tajam terkunci pada wanita yang sedang bersimpuh tak berdaya di dekat ujung sepatunya. Wajahnya masih datar, sulit ditebak, namun rahangnya tampak mengeras. Ia melihat tangan Sarah yang merah dan kasar, tangan seorang pekerja keras yang kini gemetar ketakutan menanti hukuman. Ia melihat bahu ringkih yang berguncang hebat menahan tangis keputusasaan. Adrian mengabaikan noda panas yang mulai terasa lengket dan tidak nyaman di kulit dadanya. Ia justru merasa risih melihat pemandangan lain. Arogansi Burina yang berdiri berkacak pinggang sambil menunjuk-nunjuk kepala orang lain. Adrian perlahan mengangkat tangannya yang kekar. Semua orang di lobi menahan napas lagi, mengira Adrian akan memberikan tamparan keras atau setidaknya mendorong gadis itu menjauh dengan jijik. Burina tersenyum sinis penuh kemenangan, menanti hukuman tambahan bagi si pembuat onar. Namun, apa yang dilakukan Adrian selanjutnya justru membuat mata semua orang terbelalak tak percaya, membekukan seluruh lobi dalam kebingungan mutlak. Tangan besar itu tidak mendarat di pipi Sarah untuk menampar, melainkan mencengkeram lengan atasnya dengan kuat namun tidak menyakitkan. Dalam satu gerakan tegas, Adrian menarik tubuh Sarah yang masih berlutut hingga terpaksa berdiri tegak. Sarah terkesiap, napasnya tercekat di tenggorokan. Matanya yang basah dan bengkak mengerjap bingung, menatap dada bidang yang kini basah kuyup oleh noda coklat mengerikan tepat di depan hidungnya. Ia tidak berani mendongak, takut menemukan api kemarahan yang membakar di wajah sang penguasa gedung ini. Namun, kehangatan dari tangan pria itu yang masih menahan tubuhnya agar tidak limbung, mengirimkan sinyal aneh yang membingungkan logikanya. Ini bukan perlakuan yang wajar diterima seorang pesakitan yang baru saja merusak barang mewah. Cukup. Suara Adrian terdengar rendah, berat, namun memiliki daya ledak yang mampu membungkam hiruk-pikuk di lobi seketika. Ia melepaskan pegangannya pada lengan Sarah, lalu perlahan menepuk-nepuk jas mahalnya yang hancur itu dengan santai, seolah noda kopi panas itu hanyalah debu jalanan tak berarti. Tatapannya kemudian beralih, tajam laksana mata elang yang sedang membidik mangsa, menusuk langsung ke manik mata Burina yang masih berdiri mematung dengan mulut sedikit terbuka. Senyum sinis di wajah manajer HRD itu luntur seketika, berganti dengan kekalutan yang nyata. "Burina, benar?" tanya Adrian datar. Wanita itu mengangguk cepat, gugup setengah mati. "Iya, Pak Adrian. Saya minta maaf sekali lagi atas kejadian memalukan ini. Saya pastikan security menyeret sampah ini keluar seka." "Sejak kapan standar perusahaan ini diukur dari seberapa keras suara kamu saat membentak orang kecil?" potong Adrian dingin. Pertanyaan itu menampar Burina lebih keras daripada serangan fisik. Wajah wanita itu memerah padam, malu bercampur takut. Adrian melangkah maju 1 langkah, mengikis jarak, membuat aura dominasinya semakin mencekik. "Jas ini harganya 50 juta. Memang mahal," ujar Adrian sambil menunjuk dadanya sendiri dengan tenang. "Tapi saya bisa beli 10 jas seperti ini dalam 5 menit. Yang tidak bisa saya beli di toko manapun adalah sopan santun dan rasa kemanusiaan kamu sebagai atasan." Kalimat itu meluncur tajam, menusuk ulu hati. Para karyawan yang menonton kejadian itu saling berpandangan, syok bukan main. Tidak ada yang menduga pembelaan itu akan keluar dari mulut seorang miliarder,
untuk seorang cleaning service kumuh. Sarah masih berdiri mematung di samping Adrian, tubuhnya masih gemetar sisa tangis. Ia merasa seperti sedang bermimpi di siang bolong. Kenapa orang hebat ini justru membelanya? Bukankah ia yang salah? Adrian menoleh padanya. Tatapan pria itu tidak lagi dingin, ada sorot menyelidik yang dalam, seolah sedang membaca isi kepala Sarah. "Kamu?" panggil Adrian singkat. Sarah tersentak, menunduk takut. Saya, Pak," cicitnya. "Berhenti menangis. Air matamu tidak akan membuat jas saya kering," ucap Adrian, nadanya tegas namun tidak membentak. "Ikut ke ruangan saya sekarang." Perintah itu bagaikan petir kedua. Bu Rina membelalak kaget, seolah tidak percaya pendengarannya sendiri. Tapi Pak, dia baru saja saya pecat. Dia kotor dan tidak pantas masuk ke ruang VIP Bapak." Protesnya panik, berusaha menyelamatkan sisa otoritasnya. "Saya tidak ingat pernah memberikan wewenang pada kamu untuk mengatur siapa tamu saya," sela Adrian tanpa menoleh lagi pada Bu Rina. Ia berbalik badan, melangkah pasti menuju lift khusus eksekutif, meninggalkan Bu Rina yang mati kutu dan dipermalukan di depan puluhan anak buahnya sendiri. Adrian berhenti sejenak di depan pintu lift yang terbuka, menoleh ke belakang. "Sarah, kamu mau diam di situ menunggu diusir satpam, atau ikut saya?" Sarah tersentak sadar. Pilihan hidupnya saat ini sempit sekali. Dipecat dan pulang dengan tangan hampa pada ibunya yang sakit, atau mengikuti pria asing ini ke kandang singa. Mengingat wajah pucat ibunya yang butuh obat, Sarah memaksakan kakinya melangkah. Ia berjalan menunduk, mengekor di belakang punggung lebar Adrian, membelah lautan tatapan penasaran dan bisik-bisik yang berdengung di seluruh lobi. Pintu lift tertutup perlahan, memisahkan Sarah dari dunia lamanya yang kejam, membawanya naik menuju ketidakpastian yang lebih tinggi. Di dalam kotak besi yang bergerak naik itu, hening mencekam. Hanya ada aroma parfum mahal bercampur bau kopi hangus. Jantung Sarah berdegup kencang, bertanya-tanya hukuman macam apa yang sebenarnya menantinya di atas sana. Namun, saat ia memberanikan diri melirik pantulan bayangan di dinding lift, ia melihat Adrian sedang memperhatikan tangannya yang merah dan kasar lewat cermin dengan tatapan sulit diartikan. Itu bukan tatapan marah, melainkan tatapan seseorang yang baru saja menemukan kepingan teka-teki yang hilang. Pintu lift terbuka tanpa suara, menampilkan hamparan ruang kerja yang luas dan dingin. Dinding kaca raksasa di ujung ruangan menyajikan pemandangan kota dari ketinggian, membuat siapapun yang berdiri di sana merasa seperti raja dunia. Namun bagi Sarah, kemewahan itu justru membuatnya merasa semakin kecil. Ia berdiri mematung di dekat pintu, takut sepatu ketsnya yang berdebu akan menodai karpet tebal di sana. Adrian berjalan santai menuju meja kerjanya. Tanpa menoleh, ia melepas jas mahalnya yang kini rusak parah akibat noda kopi. Dengan gerakan acuh tak acuh, ia melempar jas seharga puluhan juta itu ke atas sofa kulit, seolah benda itu hanyalah kain lap bekas yang tak berharga. Sarah menahan napas melihatnya. "Pak, jasnya mungkin kalau di laundry masih bisa." Cicitnya ragu. "Duduk," potong Adrian singkat. Ia menghempaskan tubuhnya ke kursi kerja, menatap Sarah dengan sorot mata yang sulit ditebak. "Maaf, Pak. Saya berdiri saja. Celana saya kotor," tolak Sarah halus. "Saya tidak suka mengulang perintah." Suara itu rendah namun penuh penekanan. Sarah akhirnya duduk di ujung kursi tamu, tubuhnya tegang, jemarinya yang kasar saling meremas cemas di pangkuan. Ia siap mendengar berapa nominal ganti rugi yang harus ia bayar. Namun, Adrian justru memajukan tubuhnya, menatap lekat pada tangan Sarah. "Umur kamu berapa?" 22, Pak." "Tanganmu kasar sekali," komentar Adrian jujur. Sarah buru-buru menyembunyikan tangannya ke belakang punggung, wajahnya memerah malu. "Maaf, Pak. Saya kerja kasar sejak lulus SMA." "Jangan disembunyikan," sela Adrian. "Saya suka. Itu tangan yang jujur. Di dunia saya, wanita-wanita memiliki tangan halus hasil perawatan mahal, tapi hati mereka kasar penuh kepalsuan." Mereka tersenyum di depan,
tapi siap menikam dari belakang demi harta. Sarah terdiam, bingung dengan arah pembicaraan ini. Ia memberanikan diri menatap mata bosnya. "Pak, tolong jangan pecat saya. Ibu saya sedang kritis di rumah sakit. Saya rela potong gaji seumur hidup untuk ganti jas Bapak, asal saya tetap bisa kerja." Suaranya bergetar, air mata kembali menggenang. Rasa takut kehilangan ibunya jauh lebih besar daripada rasa takutnya pada pria ini. Mendengar kata, "Ibu," tatapan Adrian melembut. Ia melihat ketulusan yang nyata, sesuatu yang langka di hidupnya. Ia butuh seseorang yang tidak bisa bersandiwara untuk menghadapi neneknya nanti malam. Adrian mengambil napas panjang, lalu membuat keputusan gila. "Saya tidak akan memecat kamu. Saya juga tidak butuh uangmu," ucap Adrian tegas. Wajah Sarah berbinar seketika, beban ribuan ton seolah diangkat dari pundaknya. "Benarkah, Pak? Terima kasih." Tapi, Adrian mengangkat satu jari, membuat senyum Sarah tertahan. "Ada satu syarat. Saya butuh tenagamu malam ini, bukan untuk mengepel lantai." Jantung Sarah berdegup kencang lagi. "Maksud Bapak?" Adrian menatapnya tajam, serius. "Nanti malam ada acara keluarga besar. Saya dipaksa membawa calon istri. Saya ingin kamu menyamar jadi tunangan saya. Hanya 1 malam." Mata Sarah membulat sempurna. "Hah? Saya? Tapi saya cuma..." "Lakukan ini dengan benar," potong Adrian cepat, memberikan tawaran yang mematikan logika, "dan saya akan lunasi semua tunggakan rumah sakit ibumu, plus biaya pengobatan sampai sembuh total. Deal?" Tawaran itu menggantung di udara yang dingin, terdengar gila namun sekaligus menjadi kunci jawaban atas doa-doa Sarah selama ini. Di satu sisi harga diri, di sisi lain nyawa ibunya. Sarah menatap mata Adrian, mencari kebohongan, namun hanya menemukan keseriusan yang mendesak. Apa yang harus ia pilih? "Demi ibu, saya terima." Suara Sarah terdengar lirih namun mantap, memecah ketegangan di ruang kerja mewah itu. Adrian mengangguk puas, tidak ada senyum kemenangan berlebihan di wajahnya, hanya sorot mata lega seolah beban berat baru saja terangkat dari pundaknya. Tanpa membuang waktu sedetik pun, ia segera menghubungi sopir pribadi. Detik itu juga, Sarah merasa dirinya bukan lagi karyawan cleaning service di gedung pencakar langit ini, melainkan boneka yang siap dimainkan dalam sandiwara kaum elit demi segepok uang obat. Mereka meluncur cepat membelah kemacetan kota menuju sebuah butik eksklusif. Sepanjang perjalanan di dalam mobil seharga miliaran rupiah itu, Sarah hanya duduk kaku di ujung kursi, meremas ujung seragam birunya yang kusam, merasa kerdil dan tidak pada tempatnya. Tiba di butik dengan pintu kaca raksasa, sambutan dingin menyapa mereka. Seorang pramuniaga dengan riasan tebal dan wangi parfum, menyengat menatap Sarah dari ujung kepala hingga kaki dengan tatapan meremehkan. Hidungnya sedikit berkerut, seolah mencium bau tak sedap dari pakaian kerja Sarah yang penuh keringat. "Selamat malam, Pak Adrian. Ada yang bisa kami bantu? Tapi maaf, toilet untuk pengasuh atau asisten ada di bagian belakang lewat pintu samping," ucap pramuniaga itu sopan namun tajam, mengira Sarah adalah pembantu yang ikut tuannya. Wajah Sarah memerah padam, rasa malunya membakar hingga ke telinga. Namun, Adrian menatap tajam pramuniaga itu, membuat nyali wanita itu menciut seketika. "Dia calon istri saya," suara Adrian dingin dan mutlak. "Berikan koleksi dress muslimah terbaik yang kalian punya. Dan panggilkan tim makeup sekarang. Ubah dia sampai kalian sendiri pangling. Jangan buat saya menunggu." Perintah itu tak terbantahkan. Sarah ditarik masuk ruang ganti bak putri raja yang tersesat, meninggalkan Adrian yang menunggu dengan gelisah di sofa beludru. 1 jam berlalu seperti siksaan manis bagi Sarah. Wajahnya yang biasa polosan dan lelah kini dipoles lembut, menonjolkan fitur wajahnya yang sebenarnya manis dan alami. Kerudung instan kusutnya diganti dengan scarf sutra berwarna dusty pink yang dililit elegan. Tubuhnya dibalut gaun panjang sopan namun mewah, menyembunyikan pakaian kerjanya yang lusuh. Saat Sarah akhirnya memberanikan diri melihat pantulan dirinya di cermin besar, napasnya tercekat.
Ia nyaris tidak mengenali sosok itu. Gadis cleaning service yang selalu menunduk itu hilang, berganti dengan wanita anggun yang memancarkan aura lembut nan berkelas. Namun, hatinya tetap bergetar takut. Apakah ini benar? Apakah ia pantas memakai barang semahal ini? Rasanya seperti memakai kulit orang lain. Nona, Pak Adrian sudah menunggu. Panggil pelayan dengan nada yang kini berubah 180 derajat menjadi sangat manis dan hormat. Sarah menarik napas panjang, mencoba menenangkan jantungnya yang berdegup gila-gilaan. Ia melangkah keluar perlahan, tirai ruang ganti disibak lebar. Adrian yang sedang sibuk mengecek email di ponselnya, perlahan mendongak karena mendengar suara langkah kaki. Gerakan tangannya terhenti di udara. Matanya terkunci, tak berkedip sedikit pun. Hening. Waktu seolah berhenti lagi, tapi kali ini bukan karena bencana, melainkan karena pesona. Sarah menunduk malu, meremas jemarinya. Apa-apa aneh ya, Pak? Saya bisa ganti lagi kalau Bapak malu. Cicitnya gugup, suaranya hampir tak terdengar. Adrian berdiri perlahan, memasukkan ponsel ke saku jas barunya tanpa mengalihkan pandangan. Ia berjalan mendekat, langkahnya pelan, bukan sebagai bos yang angkuh, tapi sebagai pria yang terpesona. Ia tidak pernah melihat Sarah sebagai wanita sebelumnya, hanya sebagai alat yang jujur. Tapi malam ini, di hadapannya berdiri sosok yang meluluhkan logika bisnisnya tanpa permisi. Tidak, gumam Adrian, suaranya terdengar lebih serak dan dalam dari biasanya. Kamu tidak aneh. Kamu sempurna. Adrian mengulurkan tangannya, kali ini dengan lembut dan penuh penghargaan, meminta Sarah menyambutnya selayaknya pasangan setara. Sarah menatap tangan besar itu dengan ragu. Ini bukan lagi sekadar soal sandiwara demi uang rumah sakit. Ada desiran hangat dan aneh yang menyusup ke dadanya saat kulit mereka bersentuhan. Namun, Sarah belum tahu, ujian sebenarnya bukan di butik nyaman ini. Di rumah megah keluarga Adrian, serigala-serigala berbulu domba sudah siap menelanjanginya dengan pertanyaan mematikan yang bisa menghancurkan mentalnya dalam sekejap. Siap menghadapi mereka? Bisik Adrian di telinganya. Sarah mengangguk kaku, dan mobil pun melaju menuju arena pertempuran yang sesungguhnya. Gerbang besi raksasa dengan ukiran rumit itu terbuka perlahan, memperlihatkan sebuah mansion megah bergaya Eropa klasik yang bermandikan cahaya keemasan. Halaman luas di depan rumah itu dipenuhi deretan mobil sport dan sedan mewah yang harganya mungkin setara dengan pendapatan seumur hidup Sarah. Sarah menelan ludah, tenggorokannya terasa kering kerontang. Jantungnya berpacu liar, memukul-mukul rongga dadanya seolah ingin melompat keluar. Rasa percaya diri yang sempat tumbuh sesaat di depan cermin butik tadi, kini menguap tak berbekas saat menyadari realitas gila yang harus dihadapinya. Ini bukan dunianya. Ia hanyalah upik abu yang nekat menyusup ke pesta para dewa. Ia meremas tas tangan kecilnya hingga buku-buku jarinya memutih, keringat dingin mulai membasahi telapak tangannya. Rileks, bisik Adrian datar tanpa menoleh, seolah bisa mendengar gemuruh ketakutan di hati Sarah. Mobil berhenti mulus tepat di depan lobi utama yang dijaga pelayan berseragam. Tarik napas. Ingat, malam ini kamu bukan Sarah si cleaning service. Kamu adalah Sarah, wanita pilihan Adrian. Angkat dagumu. Jangan biarkan mereka mencium rasa takutmu. Mereka itu seperti hiu, akan langsung menggigit begitu mencium bau darah keraguan. Sarah mengangguk kaku, berusaha menuruti instruksi itu meski lututnya terasa lemas seperti jeli. Pintu mobil dibuka. Angin malam menyapa wajahnya, membawa aroma parfum mahal dan denting gelas kristal. Begitu kaki Sarah menapak karpet merah, puluhan pasang mata yang berada di teras langsung tertuju padanya. Seketika, percakapan terhenti. Keheningan menyelimuti area masuk. Tatapan mereka menyelidik, tajam, dan menghakimi, menelanjangi Sarah dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sarah merasa kerdil, ingin rasanya ia lari kembali masuk ke mobil dan bersembunyi. Namun, sebuah tangan hangat tiba-tiba menyusup ke sela-sela jarinya. Adrian menggenggam tangannya erat, sangat erat dan posesif, menyalurkan kehangatan yang anehnya menenangkan badai di dadanya.
Genggaman itu bukan sekadar akting, tapi terasa seperti benteng perlindungan yang kokoh. "Ayo," ajak Adrian lembut namun tegas. Ia menuntun Sarah menaiki tangga marmer, membelah kerumunan tamu dengan langkah pasti. Di sebelahnya, Sarah merasa aman. Aura dominan Adrian seolah menjadi perisai tak kasat mata yang menghalau tatapan sinis orang-orang. Namun, ujian sesungguhnya baru dimulai saat mereka melangkah masuk ke ballroom utama. Di tengah ruangan, duduk seorang wanita tua berwajah keras, nenek Adrian, diapit oleh seorang pria muda dengan senyum miring yang licik. Itu Rio, sepupu Adrian yang ambisius. Rio melangkah maju, menghadang jalan mereka dengan gelas wine di tangan. Matanya menatap Sarah dengan sorot merendahkan yang terang-terangan. "Wah, lihat siapa yang datang." Sang pangeran kuda putih akhirnya membawa Cinderellanya, sindir Rio dengan suara lantang yang sengaja memancing perhatian seluruh ruangan. "Cantik memang, tapi kenapa aku mencium bau pembersih lantai yang murah ya?" Darah Sarah berdesir hebat. Rio tahu? Atau hanya menebak? Genggaman tangan Adrian mengeras, menahan emosi. Sarah sadar, satu jawaban salah darinya sekarang tidak hanya akan mempermalukan dirinya, tapi juga menghancurkan reputasi Adrian di depan seluruh klan bisnisnya. Di bawah sorot lampu kristal yang menyilaukan, Sarah harus memilih. Dia menunduk sebagai pesuruh, atau menjawab dengan kepala tegak sebagai pendamping seorang CEO. Hinaan Rio tentang bau pembersih lantai, itu menggantung tajam di udara, menyakitkan siapapun yang mendengarnya. Adrian hendak maju, rahangnya mengeras siap meledak membela kehormatan tamunya, tapi Sarah menahannya dengan remasan lembut di tangan. Gadis itu tersenyum tenang, menatap Rio tepat di mata tanpa sedikit pun rasa takut. "Mungkin itu aroma kerja keras, Tuan Rio. Sesuatu yang mungkin asing bagi hidung Anda yang terbiasa mencium wanginya uang warisan," jawab Sarah lembut namun menohok. Rio tertawa sumbang, wajahnya sedikit kaku karena sindiran halus itu. Ia tak menyangka gadis yang dikiranya udik ini punya nyali membalas. "Cerdas juga mulutmu," cibir Rio, matanya berkilat licik. Ia menoleh ke arah nenek yang duduk bak ratu di singgasana bludru, mengawasi dengan wajah tanpa ekspresi. "Nek, Adrian bilang calonnya ini wanita cerdas. Mari kita tes, apakah otaknya secantik wajahnya?" Rio berbalik, menatap Sarah dengan tatapan predator. "Katakan, Nona Sarah, sektor retail perusahaan kita sedang lesu karena inflasi global. Menurut analisamu, haruskah kita melakukan efisiensi dengan PHK massal atau menaikkan harga jual produk demi menjaga margin profit investor?" Pertanyaan itu jelas jebakan maut. Rio sengaja menggunakan istilah ekonomi rumit untuk menelanjangi latar belakang Sarah yang rendah di depan keluarga besar. Ruangan pesta mendadak hening. Semua tamu menahan napas, menunggu Sarah tergagap malu, menangis, dan lari keluar ruangan. Adrian menegang, siap memotong pembicaraan konyol ini. Namun, Sarah justru menarik napas panjang. Ia memang tidak paham grafik saham atau istilah margin profit. Tapi ia sangat paham bagaimana ibunya mengatur uang belanja yang pas-pasan agar dapur tetap ngebul tanpa harus berutang pada rentenir. "Maaf, Mas Rio," suara Sarah mengalun jernih, memecah keheningan. "Saya tidak mengerti teori rumit di atas kertas. Tapi prinsip saya sederhana, seperti seorang ibu yang mengatur belanja di pasar. Ketika harga bahan naik, ibu yang bijak tidak akan membiarkan anak-anaknya kelaparan dengan memangkas jatah makan, dan dia juga tidak akan curang menaikkan harga dagangan. Dia akan lebih teliti memilih bahan, membuang yang busuk, dan memaksimalkan apa yang ada. Memecat karyawan saat susah sama saja membuang keluarga, dan menaikkan harga semena-mena akan membuat kepercayaan pembeli hilang. Bisnis itu soal rasa percaya, bukan sekadar angka. Sekali rasa itu hambar, pelanggan tidak akan kembali." Jawaban itu begitu sederhana, membumi, namun menusuk tepat ke jantung permasalahan yang sering dilupakan para pebisnis, manusia. Rio ternganga, skenario untuk mempermalukan Sarah hancur berantakan oleh logika, pasar, yang tak terpatahkan. Tiba-tiba, suara ketukan tongkat kayu terdengar.
Nenek Adrian berdiri perlahan, wajah keriputnya yang angker kini melembut. Ia berjalan mendekat, membuat Rio minggir ketakutan. "Siapa namamu, nak?" tanya Nenek Parau. "Sarah, Nyonya," jawab Sarah santun sambil menunduk hormat. "Sarah," ulang Nenek, tersenyum tipis. "Bertahun-tahun cucu-cucuku datang membawa teori omong kosong yang intinya hanya keserakahan. Baru malam ini ada yang bicara soal memanusiakan manusia. Kamu benar. Perusahaan ini besar karena kepercayaan, bukan karena memeras orang kecil." Nenek menepuk pipi Adrian. "Pilihanmu bagus, Ian. Jaga dia baik-baik." Adrian tersenyum lebar, rasa bangga membuncah di dadanya melihat wanita sederhana di sampingnya mampu menaklukkan matriark keluarga yang paling ditakuti. Rio mendengus kesal, wajahnya merah padam karena malu serangannya berbalik menjadi senjata makan tuan, lalu mundur teratur ke dalam bayangan dengan tatapan dendam. Sarah menghela napas lega, kakinya lemas saking tegangnya. Ia berhasil melewati kandang singa. Namun, saat ia berpikir malam ini berakhir indah, Adrian tiba-tiba menariknya menjauh dari kerumunan dengan wajah berubah serius setelah mengecek ponselnya. "Kita harus pergi sekarang," bisik Adrian tegang. "Kenapa?" tanya Sarah bingung. "Ada yang tidak beres. Seseorang baru saja mengirimkan rekaman CCTV insiden kopi tadi pagi ke grup WhatsApp keluarga besar." Hujan deras turun bagaikan air bah, seolah langit ikut menumpahkan emosi yang tertahan malam itu. Di dalam kabin mobil mewah yang kedap suara, Adrian mencengkeram kemudi dengan buku-buku jari memutih. Pikirannya kalut membayangkan video CCTV insiden kopi tadi pagi yang bocor ke grup keluarga. Tiba-tiba, mesin mobil tersentak kasar, batuk sekali, lalu mati total. Lampu dashboard padam seketika. Keheningan menyergap, hanya diselingi suara hantaman air hujan yang menggila di atap mobil. Adrian memukul setir dengan frustrasi. "Sial, mobil miliaran tapi rongsokan saat dibutuhkan," umpatnya tertahan. Ia mencoba menstarter ulang berkali-kali, namun nihil. AC mati, udara di dalam mulai terasa pengap dan menyesakkan. "Pak, di depan ada warung tenda. Kita berteduh di sana saja sambil menunggu jemputan," usul Sarah hati-hati, menunjuk tenda terpal oranye yang bergoyang hebat diterpa angin di pinggir jalan sepi. Adrian menoleh, ragu. Tempat kumuh pinggir jalan bukan habitat seorang CEO. Tapi melihat Sarah yang mulai kepanasan dalam gaun malamnya, egonya luluh. "Ayo," ajaknya singkat. Mereka berlari menerobos hujan lebat. Jas Adrian kembali basah kuyup. Tapi kali ini bukan karena kopi panas yang menyakitkan, melainkan air hujan yang terasa dingin dan jujur. Di dalam warung sempit itu, aroma bawang goreng dan kuah kaldu menguar hangat, kontras dengan dinginnya malam. Adrian duduk kaku di bangku kayu panjang yang sedikit reot, merasa seperti alien yang terdampar di planet asing. Jas mahalnya meneteskan air ke lantai tanah yang becek. Sarah dengan cekatan memesan 2 gelas teh manis hangat dan semangkuk mie rebus untuk dibagi berdua. Tidak ada pelayan berseragam, hanya seorang bapak tua yang menyajikan makanan dengan senyum ramah. Saat uap panas teh mengepul di antara wajah mereka, kekakuan di bahu Adrian perlahan mencair. Ia menatap Sarah yang sedang meniup mie dengan wajah polos, tanpa polesan sandiwara. "Lucu ya," gumam Adrian getir, menatap pantulan dirinya di air teh yang keruh. "Saya punya ruang makan yang bisa menampung 50 orang, koki pribadi lulusan luar negeri, tapi saya lupa kapan terakhir kali saya makan dengan tenang tanpa harus waspada." Ia menoleh pada Sarah, matanya menyeratkan kelelahan yang amat sangat. "Di rumah besar itu, saya cuma dianggap mesin ATM berjalan, Sar. Tidak ada yang pernah bertanya, 'Apa kabar?' Dengan tulus atau peduli saya sudah makan atau belum. Mereka hanya peduli pada warisan dan harga saham." Sarah tertegun. Di balik setelan jas basah dan jabatan mentereng itu, ia tidak melihat bos yang angkuh, melainkan seorang pria biasa yang kesepian di tengah keramaian. Hatinya tersentuh. Sarah menggeser mangkuk mie ke tengah meja, tersenyum tulus yang menyejukkan. "Uang bisa beli makanan enak, Pak.
Tapi rasa kenyang di hati cuma bisa didapat kalau kita makan dengan tenang. Bapak nggak sendiri lagi sekarang. Ayo makan, keburu dingin. Nanti sakit, siapa yang marahin Bu Rina? Candanya ringan. Untuk pertama kalinya malam itu, Adrian tertawa lepas. Bukan tawa sopan basa-basi bisnis, tapi tawa renyah yang ringan. Tembok tebal antara atasan dan bawahan itu runtuh perlahan, digantikan oleh koneksi manusiawi yang hangat. Ada desiran aneh yang menjalar saat lutut mereka tak sengaja bersentuhan di bawah meja sempit itu. Sarah merasa pipinya memanas, dan Adrian menatapnya dengan sorot yang berbeda, lembut dan mendalam. Namun, momen magis itu hancur seketika ketika ponsel Adrian di atas meja bergetar panjang dan kasar. Sebuah pesan masuk, menampilkan foto headline gosip internal kantor yang baru saja disebar. Wajah Adrian berubah keruh seketika saat membaca judulnya yang provokatif. Wajah Adrian mengeras bak batu karang saat menatap layar ponselnya. Di sana, terpampang foto candid mereka berdua keluar dari butik mewah semalam, disertai keterangan provokatif yang disebar di grup pesan kantor. Skandal panas. Cleaning service miskin rela, jual diri, jadi simpanan bos demi uang cepat. Sarah yang tak sengaja mengintip, merasa darah di tubuhnya surut seketika. Dunia yang sesaat terasa hangat dan manusiawi di warung tenda itu, runtuh menjadi puing-puing tajam yang menusuk jantung. Harga dirinya bukan sekadar dicubit, tapi diinjak-injak hingga lumat. Tanpa kata, Sarah menarik tangannya dari meja, menciptakan jarak fisik yang seolah membentangkan jurang pemisah di antara kasta mereka yang mustahil dijembatani. Keesokan paginya, atmosfer kantor terasa lebih mencekam dari kuburan. Tatapan para karyawan bukan lagi sekadar meremehkan, melainkan tatapan jijik yang terang-terangan, seolah Sarah adalah wabah penyakit menular. Setiap langkah Sarah di lorong diiringi bisik-bisik racun yang menyayat hati. Namun, badai sesungguhnya baru saja dimulai saat ia membuka pintu ruang istirahat cleaning service. Bu Rina sudah berdiri di sana, diapit dua security bertubuh kekar, wajahnya menyeringai penuh kemenangan licik. Tahan dia, perintah Bu Rina melengking tajam. Jangan biarkan maling ini kabur. Sarah terperanjat, mundur selangkah hingga punggungnya menabrak dinding dingin. Maling? Apa maksud ibu? Suaranya bergetar hebat, menahan tangis yang mendesak keluar. Jangan pura-pura bodoh, bentak Bu Rina, melangkah maju hingga wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajah Sarah. Jam tangan limited edition Pak Adrian hilang di meja kerjanya pagi ini. Dan menurut catatan absensi, cuma tikus kecil sepertimu yang masuk ke ruangan itu subuh tadi untuk bersih-bersih. Ngaku saja, kamu manfaatkan kedekatanmu dengan Pak Adrian untuk menggerogoti hartanya. Kan? Dasar parasit. Tuduhan itu bagaikan tamparan besi panas yang membakar wajah. Sarah menggeleng kuat, air mata mulai merebak membasahi pipi. Demi Tuhan, Bu, saya tidak pernah mengambil barang sekecil apapun milik orang lain. Saya boleh miskin, Bu, tapi saya tidak serendah itu. Geledah tasnya. Bu Rina tak peduli pada pembelaan itu. Security dengan kasar merampas tas lusuh Sarah, menumpahkan isinya ke lantai tanpa ampun. Bekal nasi bungkus, dompet kusam, dan obat-obatan ibunya berserakan menyedihkan di lantai kotor. Bu Rina menendang botol obat ibunya, hingga menggelinding jauh ke sudut ruangan. Lihat, tidak ada buktinya sekarang, tapi pasti sudah kamu jualkan. Pak Adrian itu cuma kasihan sama kamu, jangan mimpi dia naksir gembel sepertimu. Hati Sarah hancur berkeping-keping melihat obat ibunya. Nyawa ibunya, ditendang seperti sampah tak berguna. Rasa sakit di dadanya perlahan berubah menjadi kebas. Ia sadar, di mata mereka, kebenaran orang miskin tidak akan pernah didengar. Jika ia terus membela diri di sini, nama Adrian akan semakin terseret dalam lumpur skandal murahan ini. Cintanya yang baru tumbuh kuncup, harus ia matikan paksa demi kebaikan pria itu. Sarah perlahan berjongkok, memungut obat ibunya dengan tangan gemetar namun penuh martabat. Ia berdiri tegak, menghapus air matanya kasar dengan punggung tangan. Tatapannya kini berubah, tak ada lagi ketakutan, hanya ada kehampaan yang dingin dan tegas.
Cukup, ucap Sarah lirih namun penuh penekanan, memotong tawa sinis Bu Rina. Ia melepaskan kartu identitas dan seragam luarnya, meletakkannya di atas tumpukan barangnya yang berserakan dengan bunyi tak yang final. Ibu menang. Saya menyerah. Tapi ingat satu hal, Bu. Saya keluar bukan karena saya salah. Saya keluar karena tempat ini terlalu kotor untuk orang yang bekerja dengan jujur. Silakan Ibu nikmati kemenangan palsu ini. Saya berhenti. Tanpa menunggu jawaban, Sarah berbalik pergi. Ia berjalan keluar gedung pencakar langit itu dengan langkah gontai namun kepala tegak, meninggalkan impian, pekerjaan, dan cintanya di belakang. Ia memilih menyelamatkan sisa harga dirinya, meski itu berarti ia harus kembali ke titik nol. Namun Sarah tidak tahu, kepergiannya yang sunyi itu justru menjadi pemicu ledakan amarah dahsyat yang sedang dipersiapkan Adrian di lantai atas, sebuah badai balasan yang tak pernah diperhitungkan oleh siapapun. Kantor di lantai paling atas itu terasa lebih dingin dari biasanya, seolah suhu AC diturunkan hingga titik beku. Adrian membanting berkas laporan bulanan ke atas meja marmernya dengan kasar, membuat sekretaris pribadinya yang berdiri di dekat pintu terlonjak kaget. Kopi apa ini? Rasanya seperti air cucian, bentak Adrian, mendorong cangkir kopi mahal itu menjauh. Padahal rasanya sama seperti hari-hari sebelumnya, tapi lidah Adrian terasa pahit. Ada sesuatu yang hilang. Bukan rasa kopinya, tapi kehadiran sosok yang biasa membawakan kopi itu dengan tangan gemetar namun senyum tulus. Keheningan ruangan luas itu kini terasa menyiksa, bukan lagi menenangkan. Sejak pagi, bayangan Sarah yang menghilang tanpa pamit terus menghantui pikirannya, mengacaukan konsentrasinya hingga ke titik nadir. Adrian menarik laci meja paling bawah dengan kasar, berniat mencari obat sakit kepala. Namun, matanya justru terpaku pada sebuah benda berkilauan yang terbungkus rapi dengan tisu putih di sudut laci. Jam tangan Patek Philippe miliknya. Jam yang dituduhkan Bu Rina telah dicuri oleh Sarah. Adrian mematung. Tangannya gemetar saat mengambil jam itu. Di bawahnya, terselip secari kertas post-it kuning dengan tulisan tangan cakar ayam yang khas. Pak, jamnya tertinggal di wastafel toilet VIP. Saya simpan di sini supaya tidak basah atau hilang. Maaf saya lancang membuka laci Bapak. Jantung Adrian seolah berhenti berdetak sesaat. Rasa bersalah menghantam dadanya laksana ombak pasang yang ganas, membuatnya sesak napas. Sarah tidak mencuri. Gadis itu justru menyelamatkan barang berharganya, menjaganya dengan kejujuran yang lugu, bahkan saat dirinya sendiri sedang kesulitan uang. Dan apa balasan yang diterima gadis itu? Fitnah keji dan pengusiran. Adrian merasa dirinya adalah pria paling bodoh di dunia. Ia membiarkan satu-satunya permata asli yang ia temukan di tumpukan sampah ini pergi begitu saja. Panggil kepala keamanan. Sekarang. Teriak Adrian, suaranya menggelegar menembus dinding peredam suara, membuat sekretarisnya lari terbirit-birit. 5 menit kemudian, di layar monitor besar ruangannya, rekaman CCTV ruang istirahat pagi tadi diputar. Adrian menyaksikan semuanya dalam diam yang mematikan. Ia melihat bagaimana Sarah di pojokan, tasnya diacak-acak tanpa kemanusiaan. Dan, napas Adrian tercekat perih, momen saat Bu Rina menendang botol obat Ibu Sarah hingga menggelinding ke sudut kotor. Rahang Adrian mengeras, hingga terdengar bunyi gemeretak gigi. Urat-urat di lehernya menonjol keluar menahan amarah yang mendidih hingga ke ubun-ubun. Ia melihat Sarah memungut obat itu dengan sisa harga dirinya, lalu pergi dengan kepala tegak, menolak untuk menangis di depan penindasnya. Adrian menutup matanya sejenak, rasa sesak memenuhi rongga dada. Ia baru sadar, selama ini ia mencari rumah di tumpukan harta dan gedung pencakar langit. Padahal rumah itu ada pada sosok gadis sederhana yang baru saja ia biarkan pergi. Sarah adalah satu-satunya manusia nyata di tengah kumpulan robot berdasi yang munafik ini. Tanpa Sarah, gedung mewah ini hanyalah tumpukan beton yang kosong dan dingin. Adrian membuka matanya, kilatan tekad membara di sana, menggantikan keraguan yang sempat singgah. Ia menyambar kunci mobil di meja. Persetan dengan rapat direksi siang ini, persetan dengan citra perusahaan yang kaku.
Ia harus memperbaiki kesalahan fatal ini. Dengan langkah lebar, Adrian keluar ruangan, mengabaikan panggilan telepon yang berdering gila-gilaan. Ia berjalan cepat menuju lift, namun langkahnya terhenti tepat di depan meja Burina yang sedang asyik tertawa-tawa dengan staf lain. Tawa itu mati seketika saat melihat aura gelap sang CEO. "Kemas barang-barangmu, Rina," ucap Adrian datar, suaranya terdengar mengerikan karena terlalu tenang. "Surat pemecatanmu akan sampai di rumahmu sore ini. Dan pastikan kamu berdoa agar saya tidak memproses hukum tindakanmu di CCTV tadi." Tanpa menunggu jawaban wanita yang kini pucat pasi bak mayat hidup itu, Adrian melesat pergi. Ia harus mengejar Sarah. Namun, saat kakinya melangkah keluar lobi, ponselnya bergetar menampilkan pesan dari rumah sakit yang membuat darahnya surut seketika. Pasien atas nama Ibu Sarah mengalami kritis, keluarga belum bisa dihubungi. Lorong rumah sakit umum itu sesak, pengap, dan berbau obat-obatan yang menusuk hidung, sangat kontras dengan kantor mewah ber-AC tempat Adrian biasa bernaung. Namun, pria itu berlari menyusuri koridor kusam itu tanpa peduli peluh yang membasahi kemeja mahalnya. Dasinya sudah lama ia lepas, jasnya entah ada di mana. Ia tidak peduli pada tatapan aneh para pengunjung yang melihat seorang pria perlente berlarian panik di bangsal kelas 3. Matanya liar mencari satu sosok, dan ketika ia menemukannya, hatinya mencelos sakit. Di depan ruang tindakan yang tertutup rapat, Sarah duduk meringkuk di lantai dingin, wajahnya disembunyikan di antara kedua lutut, bahunya terguncang hebat dalam tangis tanpa suara. Ia tampak begitu kecil, rapuh, dan sendirian memikul beban dunia. "Sarah," panggil Adrian, suaranya parau, napasnya tersengal. Gadis itu tersentak hebat. Ia mendongak, wajahnya basah oleh air mata dan keputusasaan. Begitu mengenali sosok yang berdiri di depannya, Sarah langsung bangkit, mundur menempel ke dinding dengan wajah penuh luka dan pertahanan diri. "Mau apa lagi Bapak kesini?" sergahnya dengan suara serak yang menyayat hati. "Belum puas mempermalukan saya? Saya sudah keluar. Pak, saya sudah menyerah. Tolong biarkan saya tenang menemani Ibu." Kalimat itu menampar Adrian lebih keras daripada ribuan cacian. Ia melihat ketakutan di mata Sarah, bukan takut pada dirinya, tapi takut pada kekuasaan yang bisa menghancurkan orang kecil sepertinya kapan saja. Adrian tidak menjawab dengan pembelaan diri. Ia tidak mengeluarkan dompet atau memamerkan kekuasaan. Di tengah lorong rumah sakit yang ramai lalu lalang itu, sang CEO angkuh perlahan menekuk lututnya. Ia berlutut, tepat di hadapan Sarah. Tanpa alas, di atas lantai ubin yang kotor. Keheningan seketika menyergap radius beberapa meter di sekitar mereka. Orang-orang berhenti berjalan, menatap tak percaya. Sarah ternganga, tangisnya terhenti seketika karena syok. "Pepa, Adrian, bangun, apa-apaan ini?" bisiknya panik. "Saya tidak akan bangun sebelum kamu memaafkan saya," ucap Adrian lirih, kepalanya menunduk dalam, membuang semua ego dan arogansi jabatannya. "Saya bodoh, Sar. Saya buta. Saya membiarkan berlian asli dibuang ke tempat sampah demi menjaga perasaan orang-orang palsu. Jam tangan itu, saya sudah menemukannya di laci saya. Kamu bukan pencuri. Kamu justru penyelamat barang berharga saya, dan saya membalas ketulusanmu dengan racun fitnah." Adrian mendongak, matanya berkaca-kaca, menatap lurus ke manik mata Sarah yang berkabut. "Saya sudah memecat Burina. Saya sudah membersihkan namamu. Dan yang terpenting, ibumu sudah dipindahkan ke ruang VVIP. Dokter spesialis jantung terbaik di kota ini sedang menanganinya sekarang. Semua administrasi sudah lunas. Tolong, Sarah, marahlah pada saya, pukul saya, tapi jangan tolak pengobatan ini demi ibumu." Pertahanan Sarah runtuh seketika. Kakinya lemas, tubuhnya merosot ke lantai. Bukan karena sedih, tapi karena kelegaan yang luar biasa dahsyat. Adrian dengan sigap menangkap tubuh gadis itu sebelum menyentuh ubin, mendekapnya erat. Di lantai rumah sakit itu, tidak ada lagi atasan dan bawahan. Hanya ada seorang pria yang memohon ampun dan seorang wanita yang akhirnya menemukan sandaran. Terima kasih,
Isak Sarah di bahu Adrian, menumpahkan segala ketakutan yang mencekiknya seharian ini. 1 jam kemudian, suasana berubah tenang. Di kamar rawat inap yang nyaman dan sejuk, Ibu Sarah telah siuman. Kondisinya stabil. Wanita tua itu menatap bingung pada pria asing yang duduk di kursi samping ranjangnya, pria yang kini menggenggam tangan keriputnya dengan sangat hati-hati seolah memegang kaca kristal yang rapuh. "Siapa, Nak?" bisik ibu lemah. Adrian tersenyum hangat. Senyum paling tulus yang pernah ia berikan seumur hidupnya. "Saya Adrian, Bu." Laki-laki bodoh yang hampir kehilangan putri ibu karena kesombongan, tapi sekarang sedang berusaha sekuat tenaga memantas diri. "Maaf, saya datang hanya membawa diri, bukan martabak manis kesukaan ibu." Ibu Sarah tertawa lirih, matanya yang rabun menatap dalam ke mata Adrian. Orang tua selalu punya insting tajam. Mereka bisa membedakan mana emas murni dan mana loyang sepuhan. Perlahan, jari-jari keriput itu bergerak, membalas genggaman Adrian erat. "Jaga Sarah ya, Nak. Dia hatinya lunak, gampang nangis, tapi dia kuat." "Saya janji, Bu. Nyawa saya jaminannya," jawab Adrian mantap. Restu itu turun tanpa perlu banyak kata. Sarah yang berdiri di ujung ranjang menyeka air matanya haru. Namun, saat suasana mulai damai, Adrian tiba-tiba bangkit berdiri. Wajahnya berubah serius, menatap Sarah dengan intensitas yang membuat jantung gadis itu berdebar kencang. "Sar, jaga ibu sebentar. Saya harus kembali ke kantor sekarang." Sarah bingung. "Ke kantor? Malam-malam begini? Ada masalah lagi, Pak?" Adrian menggeleng pelan, senyum misterius tersungging di bibirnya. "Ada satu hal terakhir yang harus saya selesaikan. Status kita masih bos dan karyawan di atas kertas, dan tunangan pura-pura di mata keluarga saya. Saya ingin mengakhiri semua kepalsuan itu malam ini juga. Tunggu saya kembali, dan tolong jangan kunci pintu hatimu." Adrian berbalik pergi dengan langkah lebar dan tegap. Sarah menatap punggung tegap itu menghilang di balik pintu, meninggalkan tanda tanya besar yang menggantung di udara. Apa yang akan dilakukan Adrian? Apakah ia akan melawan seluruh keluarganya demi seorang mantan cleaning service? Atau ia sedang menyiapkan kejutan yang lebih gila dari sekadar drama kopi tumpah? Matahari pagi menembus dinding kaca lobi gedung pencakar langit itu, menyinari lantai marmer yang kini bersih mengkilap. Namun, tidak ada kesibukan orang berlarian mengejar absen seperti biasa. Ratusan karyawan berdiri membentuk lingkaran besar, hening, menunggu instruksi sang CEO yang berdiri tegak di tengah lobi, tepat di titik di mana noda kopi pernah tumpah kemarin. Sarah berdiri kaku di pinggiran kerumunan, meremas ujung kemeja sederhananya, bingung dan cemas mengapa ia diminta datang kembali ke tempat yang memberinya trauma ini. Kemarin, suara Adrian bergema jernih dan tegas tanpa mikrofon, memecah kesunyian lobi. "Di tempat saya berdiri ini, sebuah ketidaksengajaan terjadi. Banyak dari kalian yang melihatnya sebagai bencana. Ada yang melihatnya sebagai kesempatan untuk menghina orang kecil. Tapi saya..." Adrian menatap lurus ke arah Sarah, tatapannya lembut namun mengikat kuat. "Saya melihatnya sebagai pintu takdir." Adrian mulai melangkah perlahan membelah kerumunan. Para karyawan yang kemarin menatap Sarah dengan tatapan jijik dan merendahkan, kini menunduk malu, minggir memberi jalan dengan penuh hormat. Adrian berhenti tepat di depan Sarah. Tidak ada lagi jarak meja kerja, tidak ada lagi tembok kasta. "Sarah, kemarin kita memulai hubungan ini dengan kepalsuan demi menyelamatkan wajah saya di depan keluarga. Kita memakai topeng, berpura-pura bahagia." Adrian merogoh saku jasnya, mengeluarkan sebuah kotak cincin dari kayu sederhana. Bukan kotak bludru mewah dari butik terkenal, melainkan sesuatu yang terlihat hangat dan tulus. "Tapi perasaan saya saat kamu membela saya, dan kejujuranmu menjaga kehormatan saya saat kamu sendiri sedang hancur, itu bukan sandiwara." Napas Sarah tercekat. Matanya memanas, pandangannya kabur oleh genangan air mata. "Pak, ini..." "Jangan panggil Pak lagi," potong Adrian lembut sambil membuka kotak itu.
Sebuah cincin emas putih dengan desain minimalis berkilau di sana. Saya tidak melamar kamu untuk berubah menjadi putri raja dalam dongeng palsu. Saya melamar Sarah, wanita cleaning service yang tangguh dan jujur, untuk menjadi pendamping Adrian si laki-laki biasa yang kesepian. Maukah kamu membersihkan sisa hidup saya dari kekosongan, seperti kamu membersihkan hati saya dari kesombongan? Air mata Sarah tumpah ruah. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena rasa bahagia yang membuncah hebat di dada. Ia melihat ketulusan yang telanjang di mata pria itu. Tidak ada paksaan, tidak ada skenario bisnis. Sarah mengangguk pelan, lalu semakin yakin dan mantap. Saya tidak butuh harta Bapak. Saya cuma butuh laki-laki yang tahu jalan pulang ke rumah. Jawabnya bergetar sambil tersenyum haru. Saya mau, Mas Adrian. Sorak-sorai dan tepuk tangan gemuruh meledak memenuhi lobi, menghapus jejak-jejak kedengkian dan gosip miring yang pernah ada. Adrian menyematkan cincin itu di jari manis Sarah, terasa pas sekali, seolah memang diciptakan untuk tangan pekerja keras itu. Adrian tidak memeluk Sarah sembarangan di depan umum demi menjaga kehormatan gadis itu, tapi tatapan mereka bertautan, mengikat janji yang lebih kuat dari materai apapun. Insiden kopi tumpah itu memang telah merusak satu jas mahal, tapi sebagai gantinya, Tuhan memberikan Adrian sesuatu yang tak ternilai harganya, cinta sejati yang tak akan luntur oleh noda apapun. Takdir memang punya selera humor yang unik. Kadang ia harus mengotori tangan kita terlebih dahulu dengan musibah, sebelum memberikan hadiah terindah dalam genggaman.